Selamat siang teman-teman, kali ini kita kembali dalam video praktikum untuk IPA di SD. Kita membahas sesi yang keempat, yaitu KP ketiga, yaitu membahas pencernaan makanan, di mana kita akan membuat video mengenai struktur sistem pencernaan. Nah, untuk lengkapnya, kita simak video berikut ini. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kita berjumpa lagi dalam kegiatan praktikum 3, yaitu mengenai pencernaan makanan, khususnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Ya, untuk lengkapnya kita simak video berikut ini. Nah, menurut kalian pernah mikir nggak kemana perginya makanan yang kita makan setiap hari, kayak nasi goreng atau boba yang kita minum, itu bakal melewati jalur sepanjang hampir 9 meter loh di dalam tubuh. Penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita ikutin perjalanan makanan dari mulai mulut sampai dengan anus berikut ini. Yuk kita simak ya. Pertama di sini kita akan membahas mengenai mulut ya. Perjalanan dia makanan dimulai dari mulut. Di sini terjadi dua jenis pencernaan sekaligus. Yang pertama adalah gigi. Kita bakal menggunakan gigi untuk menghancurkan makanan secara mekanik jadi potongan-potongan kecil. Yang kedua adanya pencernaan kimiawi. Ya teman-teman, yang dibantu oleh lidah dan air liur dari kelenjar ludah. Air liur ini memiliki yang namanya enzim amilase yang mengubah karbohidrat jadi gula sederhana biar gampang diserap oleh tubuh. Jadi teman-teman, setelah makanan kita kunyah dan menjadi lembut, maka lidah kita akan mendorongnya ke belakang melewati faring atau persimpangan esofagus dan masuk ke esofagus alias kerongkongan. Nah, di esofagus ini nggak ada pencernaan ya. Kerongkongan hanya bertugas untuk meremas dan mendorong makanan ke bawah menuju lambung lewat gerakan gelombang yang disebut dengan gerakan peristaltik ya teman-teman. Jadi didorong ke lambung, tidak ada pencernaan di sini. Dan akhirnya makanan sampai juga di lambung. Nah, di lambung ini makanan akan diaduk-aduk lagi dan campur dengan asam lambung HCR serta enzim pemecah protein. Nah, di saat yang sama ada juga organ kardiak kayak hati yang menghasilkan cairan empedu untuk mencerna lemak, dan pankreas yang bikin enzim penting lainnya. Mereka semua kompak banget loh di dalam proses diare ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini enzim di lambung ya pada lama akan memproduksi enzim dalam suasana asam dibentuklah HCl untuk memecah protein dan lemak awal, di mana ada pepsin atau protease, yaitu di mana tugasnya adalah enzim di lambung ini akan memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Kemudian adanya enzim lipase yang akan untuk memecah lemak, terutama lemak susu. Kemudian adanya asam klorida, meskipun ini bukan enzim tapi penting sekali untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin dan membunuh kuman. Nah, selain itu di pankreas ya teman-teman, pankreas juga melepaskan enzim ke dalam usus halus ya melalui saluran pankreas untuk memecah makanan secara intensif. Di mana ada 3 jenis enzim yang akan diproduksi oleh pankreas. Yang pertama ada amilase, dia akan memecah karbohidrat atau peptid menjadi gula sederhana seperti glukosa. Kemudian lipase, enzim utama untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah protease, di mana enzim ini terdiri dari tripsin dan chymotrypsin untuk memecah protein. Nah, setelah makanan menjadi bubur yang halus, kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, ini adalah pahlawan sebenarnya teman-teman, tempat sari-sari makanan akan diserap habis di sini dalam sistem pencernaan kita. Nah, pertama-tama sari makanan ini akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari untuk dicampur dengan enzim. Kemudian lanjut ke jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan. Di sepanjang usus halus ini semua vitamin, protein, dan nutrisi dari makanan diserap masuk ke dalam aliran darah buat energi kamu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah makanan tadi diserap oleh usus halus, apakah nutrisinya sudah habis? Ya tenang aja ya, sisa-sisa makanan yang nggak bisa diserap oleh usus halus tersebut itu bakal diteruskan ke kolon alias usus besar. Nah, di usus besar ini ada di dekat perbatasan usus besar itu ada tonjolan kecil namanya appendix atau usus buntu. Nah, untuk usus besar ini tugasnya adalah untuk menyerap air dan garam mineral yang masih tersisa, sehingga akhirnya sisa makanan tadi berubah menjadi makin padat ya teman-teman. Nah, terakhir sisa makanan yang sudah padat tadi ya, itu bakal ditampung sementara di rektum ya teman. Nah, kalau rektumnya sudah penuh, otak kita kan bakal kasih sinyal yang bikin kamu merasa kebelet atau pengen buang air. Nah, perjalanan pun selesai ketika sisa makanan tersebut dibuang keluar dari tubuh melalui anus ya teman-teman. Gimana teman-teman? Keren banget kan kerja tubuh kita? Makanya yuk jaga kesehatan pencernaan dengan makanan-makanan berserat dan minum air putih yang cukupnya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah.